Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yang selanjutnya. Ya, materi kita yang selanjutnya itu tentang bab kesetimbangan kimia. Dan sekarang kita membahas tentang bagaimana pengaruh daripada perubahan volume ataupun tekanan. Ke arah mana reaksi itu akan bergeser jika dilakukan perubahan terhadap volumenya ataupun terhadap tekanannya. Nah, baik. Ya. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan, dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume. Jadi ada yang namanya keadaan kita berikan terhadap suatu reaksi kimia. Dan di sini yang kita rubah-rubah itu adalah volumenya. Atau yang volumenya maksudnya jumlah. Kalau ini dalam bentuk kalau cair kita gampang mengukur volumenya dengan satuan liter, kan begitu. Tapi bagaimana kalau misalnya dia dalam kondisi gas ataupun padatan? Ada volumenya nggak? Apa ada? Gas dan juga padatan itu juga memiliki volume. Jadi tidak selamanya satuan volume itu harus dalam satuan liter. Makanya ada sentimeter pangkat 3. Itu juga merupakan satuan daripada volume dalam satuan internasional di fisika. Nah, bersama dengan perubahan tekanan. Jadi kalau misalnya kita bisa merubah volume, kita berikan volumenya besar, maka tekanannya juga akan berubah. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, jadi dalam sistem akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan. Jadi begini, saya kasihkan contoh. Kalau dalam suatu wadah tertutup, maaf, saya buatkan contoh di sini. Begini. Ini ada wadah tertutup. Nah, di dalamnya ini ada partikel-partikel gas. Ya, nggak bisa pula. Ya, partikel-partikel gasnya itu gas kan tidak bisa kita pegang ya. Kenapa? Karena memang jarak antar partikelnya itu sangat jauh. Nah, kemudian tabung wadah ini kita tekankan ke bawah. Atau seperti dongkrak ya. Dia padat ini ya. Gasnya padat. Kemudian kita tekankan ke bawah. Nah, jadi letaknya jadi di sini. Nah, berarti gas-gasnya itu kan nanti akan jadi rapat-rapat ya. Kan begitu ya. Yang tadinya dia renggang-renggang, sekarang dia jadi rapat. Kan begitu. Nah, berarti ini kan ukuran wadah yang di dalam tutupnya ini, kalau kita hitung panjang kali lebar kan lumayan besar ya. Nah, itulah volumenya. Kan begitu. Jadi volume itu besarnya wadah yang ada di ini. Makanya kan satuan volume itu kan bisa sentimeter pangkat 3, desimeter pangkat 3. Jadi panjang kali lebar kali tingginya. Nah, setelah kita beri tekanan, ya kan, kita turunkan dia tutupnya sampai ke bawah, berarti ukuran wadahnya kan jadi semakin sempit ya. Iya nggak? Tingginya yang seharusnya tadi 5 cm misalnya, ini jadi tinggal 1 cm. Kan begitu. Ya.
yang seharusnya 5 cm jadi 1 cm, sedangkan lebar dan panjangnya sama, kan begitu. Tapi intinya kalau misalnya kita kalikan, berarti kan ini semakin berkurang jumlah volumenya, kan begitu ya. Tadinya besar volumenya, ini jadi semakin kecil. Nah, kemudian bagaimana dengan pengaruh tekanannya tadi? Nah, ini tadi tanpa tekanan, misalnya tanpa tekanan volumenya besar. Kemudian kita berikan tekanan, kita perbesar tekanannya, maka volumenya akan jadi semakin kecil. Jadi kebalikan. Nah, kesimpulannya, semakin besar tekanan, maka akan semakin kecil volumenya. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin kecil tekanannya, maka volumenya akan semakin besar. Itulah kesimpulan dari hubungan antara volume dan juga tekanan, ya. Nah, di sini jika tekanan diperbesar, berarti volumenya itu diperkecil. Kan gini, diberikan tekanan, dipadatkanlah dia. Berarti kan volumenya jadi semakin kecil gitu kan. Nah, jika jika tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Nah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Jumlah koefisien reaksi yang kecil maksudnya gimana? Berarti kita kalikan misalnya ya, A ditambah B sama dengan C. Ini proses kesetimbangan kan gitu ya. Nah, di sini koefisien itu angka yang di depan ya. Ingat ya, koefisien itu angka yang di depan senyawa. Ini senyawa A. Di sini koefisiennya 2 misalnya. Maaf, 1. Sini 2, sini 1 kan gitu. Nah, berarti jika tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Jumlahkan koefisiennya masing-masing. Ini anak panahnya, sebelah kiri. Berapa total keseluruhan koefisiennya? Ini 2, ini 1. Jadi 3 dia kan. Nah, berarti sebelah kiri koefisiennya ada 3. Sebelah kanan anak panah koefisiennya 1. Berarti kemanalah arah kesetimbangannya? Ke kanan, ini kan jelas. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Nah, diingat aja, jika tekanan diperbesar, maka pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke koefisien reaksi yang lebih kecil. Nah, berarti kebalikannya, kalau tekanannya diperkecil, berarti ini arahnya ke kiri, ke jumlah koefisien reaksi yang lebih besar. Jumlahnya ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada ya. Nah, nanti misalnya ada ditambah D lagi, ditambah E, ditambah F, misalkan gitu. Ini reaksinya misalnya H2SO4, CH tahap apa kan gitu ya. Misalnya, berarti kan totalnya ini berapa nih? Ini 1, 1, 1, 4. Nah, ini tetap 3. Berarti kalau tekanannya diperbesar, ke arah mana dia bergeser? Ke arah kiri, karena dia ke koefisien yang reaksi ke jumlah koefisien reaksi yang kecil. Jadi inilah dia, ke arah kiri lah dia. Tapi kalau misalnya tekanannya diperkecil, maka dia ke arah kanan. Begitu ya. Jumlah koefisiennya yang dihitung, jumlahnya. Ya, oke. Ada catatan. Nih. Pada sistem kesetimbangan, di mana jumlah koefisien reaksi sebelah kiri sama dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kanan, maka perubahan tekanan atau volume tidak menggeser letak kesetimbangan. Jadi dia seimbang. Ya, kanan sama kiri, berarti dia jadi seimbang. Tidak ada menggeser proses kesetimbangan. Itu catatan. Ya, misalnya nanti kan Pak di sebelah kanan 2, di sebelah kiri 2 juga itu jumlahnya, berarti sama ya, tidak bergeser. Maka kesetimbangannya sudah tetap. Ya, tidak bergeser ke kiri ataupun tidak bergeser ke kanan. Nah, ini ada contoh. Pada reaksi kesetimbangan N2, gas N2 ditambah 3H2, gas menghasilkan
proses kesetimbangan 2 NH3 gas. Ini nanti biasanya angka 2 dengan angka 3 ini jarang dituliskan terlebih dahulu, maka perhatikan apakah reaksi itu sudah setara atau belum, karena sangat berpengaruh koefisien reaksinya. Kalau misalnya ini hanya N2 ditambah H2 menghasilkan NH3, jangan langsung dihitung jumlah koefisiennya, sini 1, sini 1 misalnya gitu kan. Berarti sebelah kiri 2, sebelah kanan 1, tidak bisa. Maka setarakan dulu reaksinya. Setelah setara reaksinya, baru kita bisa menjumlahkan koefisiennya. Nah, ini reaksinya sudah setara. Sebelah kiri N-nya ada 2 ya. Sebelah kanan juga kalikan 2 ke depan jadi 2. Kemudian hanya 2 dikali 3, 6. Nah, sebelah kanan juga 3 dikali 2, 3 dikali 2 jadi 6. Berarti dalam proses kesetimbangan, N2 dengan 3H2, hasil reaksi kesetimbangannya 2NH3, maka ini sudah setara reaksinya. Nah, sekarang kita jumlahkan koefisiennya masing-masing. Yang di sebelah kanan hanya 1 senyawa di sini kan begitu. Dan koefisien yang di depan ini ada 2. Ya, 2. Kemudian yang di sebelah kiri ada 2. Ada gas N2 dan gas H2. Gas N2 koefisiennya 1. Ingat ya, kalaupun dia tidak ada tertulis di situ, itu berarti tandanya 1. Kalau 0 ya nggak ada reaksi, nggak ada senyawanya atau nggak ada unsur atau apapun itu. Ya, berarti kalau misalnya ada N2-nya, berarti di depan itu ada angka 1 tapi tidak tertulis. Berarti koefisien N2 itu adalah 1 dan koefisien H2-nya adalah 3. Nah, N2 dan H3 letaknya sebelah kiri anak panah. Nah, jadi ini dijumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita masuk ke sistemnya. Jika sistem kesetimbangan tersebut kita perbesar tekanannya, berarti tadi kalau misalnya tekanannya diperbesar, maka dia bergeser ke arah koefisien reaksi yang lebih kecil kan gitu ya. Nah, berarti kesetimbangan bergeser kemana? Ke kanan, karena jumlah koefisien yang kan cuma 2, sedangkan di sebelah kiri tadi 3. Berarti kalau misalnya tekanannya diperbesar, saya ulangi, maka proses kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Nah, tapi kalau kita balik, jika tekanannya kita perkecil dan atau volumenya kita perbesar, ya, tekanan kita perkecil atau volume kita perbesar, maka proses kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien reaksinya lebih besar. Berarti sebelah kiri kan gitu. Karena sebelah kiri ada 4, 1 tambah 3 jadi 4 totalnya. Sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. Berarti saya ulangi sekali lagi, kalau nanti ada pertanyaan bagaimana jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan karena jumlah koefisien reaksinya ada 2. Dan bagaimana kalau jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri karena jumlah koefisien reaksinya lebih besar. Atau nanti pertanyaan yang lain, bagaimana jika volumenya diperbesar? Nih, volume diperbesar berarti tekanannya diperkecil. Nah, berarti pergeseran akan kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil, yang besar, berarti ke kiri. Dan begitu juga kalau misalnya ditanya nanti bagaimana dengan volume jika diperkecil kan gitu. Jadi itu saja. Ingat aja hubungan antara volume dengan tekanan. Jadi kalau misalnya volumenya diperkecil, berarti tekanan diperbesar kan gitu. Nah, kalau tekanan diperbesar, berarti jumlah koefisien yang lebih kecil lawannya lah gitu ya. Jelas ya di sini ya. Ini hanya pengaruh dari pergeseran. Kan kita masih membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Ke arah mana kesetimbangan itu akan bergeser jika volumenya diperbesar, tekanannya diperbesar, kan begitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana dengan pengaruh suhu? Apakah bergeser kesetimbangannya atau tidak, kan begitu. Nah, kalau tadi kan sebelumnya pengaruh tekanan dan juga volume kan gitu. Dan ini sekarang perubahan suhu. Nah, menurut Van Hoff ya, yang pertama, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, ya, jika suhunya dinaikkan berarti kita tambah panasnya. Yang awalnya 60 derajat Celcius kita panaskan sampai 120 derajat Celcius begitu. Nah, jika suhunya kita tambah atau kita naikkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endotherm.
ya, reaksi endoterm. Bila yang kedua, kebalikannya, bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, suhunya diturunkan atau reaksinya suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau reaksinya eksotermik. Ya, langsung kita buat ke contoh. Ini ada reaksi 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Udah setara ya, 2NO tambah O2, 2NO2. Delta H-nya negatif. Kalau delta H negatif berarti itu eksotermik. Ya, reaksi ke kanan eksoterm. Reaksi eksotermik. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Reaksi ke kanan eksoterm berarti reaksi ke kiri endoterm. Ya. Karena dia ini delta H-nya negatif, berarti dia membebaskan kalor. Berdasarkan reaksi ini, reaksi ke kanan itu membebaskan kalor. Berarti kan kebalikannya, reaksi ke kiri itu membutuhkan kalor atau endoterm. Nah, kita masuk. Jika pada reaksi kesetimbangan ini suhunya kita naikkan. Ya, jika pada reaksi kesetimbangan ini suhunya kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, ke arah endoterm atau yang membutuhkan kalor. Jadi ingat di sini, kalau tandanya di sini negatif, berarti reaksinya ini eksoterm ke kanan, endoterm ke kiri. Kalau misalnya tandanya ini positif, berarti itu adalah tandanya endoterm. Endotermnya ke kanan, berarti eksotermnya ke kiri. Nah, berarti jika pada reaksi kesetimbangan suhu dinaikkan, kan tadi di sini katanya, jika suhu dinaikkan maka akan bergeser ke reaksi endoterm. Nah, ini kan tandanya endoterm ke kiri. Kan begitu. Sedangkan eksoterm ke kanan. Jadi kesimpulannya, ini dulu. Jika pada reaksi kesetimbangan tersebut diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke arah eksoterm. Jadi kesimpulannya, dalam perubahan suhu ini, yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat itu ini. Delta H-nya. Apakah dia bertanda negatif atau dia bertanda positif? Kalau dia delta H negatif, itu artinya eksoterm. Kalau delta H-nya positif, itu tandanya endoterm. Ya. Loh, yang mana yang ekso, yang mana yang endo? Hasil reaksinya. Karena reaksi itu akan menghasilkan ekso, berarti reaksi ini akan terjadi menghasilkan sebuah panas gitu. Kalor. Endo memerlukan panas. Reaksi ini akan terjadi jika dia memerlukan panas. Itu reaksi ini akan menghasilkan ini jika dia itu dipanaskan. Reaksi ini akan menghasilkan ini dan juga kalor yang dihasilkannya. Berarti ini ya, delta H ini adalah milik yang sebelah kanan. Itu diingat aja. Makanya letaknya sebelah kanan. Kalau letak deltanya sebelah kiri, berarti dia milik sebelah kiri, kan gitu. Jadi cara menggampang mengingatnya itu begitu aja. Jadi delta H ini pokoknya miliknya sebelah kanan. Sebelah kanan hak panah. Berarti siapapun saja di sini senyawanya, delta H-nya mau negatif mau positif itu milik yang sebelah kanan. Delta H bertanda negatif itu artinya ekso. Berarti siapa yang ekso? Yang sebelah kanan. Delta H itu bertanda positif, itu artinya dia endoterm. Siapa yang endoterm? Yang sebelah kanan. Berarti lawannya, ya lawannya. Kalau dia endo berarti, kalau sebelah kanan endo berarti sebelah kiri ekso. Kalau sebelah kanan ekso berarti sebelah kiri endo. Ya begitu saja. Ya. Nah, jadi intinya yang kita harus ingat adalah ini. Jika suhunya dinaikkan, maka bergeser ke arah endo. Jika suhunya diturunkan, maka bergeser ke arah ekso. Ya. Sekarang begini. Berarti ini ekso yang sebelah kanan ya, karena dia tanda negatif. Sebelah kanan ekso, sebelah kiri endo. Nah, kalau tadi suhu dinaikkan berarti katanya mengarah ke endo. Nah, tadi yang mana endo? Kiri kan? Nah, berarti dalam kesetimbangan ini jika suhu kita naikkan, kita tambahkan panasnya, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Ya, karena dia akan bergeser ke arah kiri. Kalau suhunya kita turunkan, kita dinginkan misalnya, maka kesetimbangannya akan bergeser ke ekso, ke kanan lah dia. Ya, ke arah
Jadi istilahnya pergeseran ini tinggal cuma dua aja, apakah ke arah kanan atau apakah ke arah kiri. Cuma itu ajanya ya. Kalau misalnya dinaikkan suhunya, maka dia ke arah yang endo. Kalau misalnya diturunkan suhunya, maka dia ke arah yang exo. Kalau tadi yang untuk tekanan, jika tekanan diperbesar, maka dia ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Begitu juga sebaliknya ya. Itu diingat pergeseran-pergeseran daripada kesetimbangan kimia. Kalau yang pertama kemarin apa ya? Yang A, perubahan konsentrasi. Berarti ada berapa yang mempengaruhi kesetimbangan kimia? Ada 3. Konsentrasi, tekanan atau volume, dan juga suhu ya. Itu yang sangat berpengaruh. Nah, ini ada latihan. Ini ada saya suruh, sudah ada di bagian tugas. Nanti akan muncul ya beberapa saat lagi. Silakan kalian kerjakan. Nomor berapa saja nanti dilihatlah di tugas Google Classroom yang akan muncul beberapa saat lagi. Oke ya. Nah, sampai di sini saja dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya jelas. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham, boleh kita diskusikan. Silahkan ditanya dan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Akan kita diskusikan langsung di kolom komentar di Google Classroom ya. Saya berharap setelah kalian lihat video pembelajaran saya ini, saya berharap ada respon kalian. Jangan seperti yang kemarin-kemarin. Saya sudah membuat video, saya nggak tahu apakah kalian tonton atau tidak. Kalau saya buat Zoom, takutnya nanti terlalu membebani paket kuota kalian. Tapi nanti akan sesekali akan saya buat Zoom. Untuk sementara ini, agar kalian juga kalau misalnya tidak paham materinya, bisa kalian ulang lagi video yang saya sampaikan. Begitu maksudnya. Kalau tadi Zoom kan kalian harus merecord kan, sementara yang merecord itu ya dari host. Biasanya kan hostnya itu kan guru, kalian nggak bisa merecord kan gitu. Jadi kalian nggak bisa misalnya mau mengulang apa yang tadi saya sampaikan, kalian tidak ingat lagi. Tapi kalau pakai video ini, kelebihannya kan kalian bisa mengulang. Nah, misalnya nanti ujian UTS, misalnya nggak paham tuh, buka lagi lah videonya, masih bisa. Tapi kalau pakai Zoom kan kalian tidak bisa belajar ulang lah gitu istilahnya. Jadi belajar sendiri akhirnya kepada saat ujian UAS nanti maksud saya. Gitu ya. Jadi saya harap setelah kalian selesai menonton video ini, ada respon dari kalian. Kalau memang sudah paham, bilang paham. Kalau memang kurang paham, bilang kurang paham. Atau ada yang ingin ditanyakan, bilang ada yang ingin ditanyakan. Jadi ada respon dari kalian, ada yang kalian ketikkan di kolom komentar. Ya, jangan seperti selama ini. Saya tunggu-tunggu, tak ada yang merespon. Entahnya dibaca atau dibuka videonya, atau enggak, saya juga kurang tahu. Ya, jadi saya harapkan setelah selesai nanti kalian buka video ini, saya harap direspon lah, diketik di kolom komentar. Kalau paham, bilang paham. Oke, yang jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya.